Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Salam rakyat pekerja kawan-kawan. Hari ini konsistensi pada sebuah perjuangan harus tetap kita buktikan. Hari ini kita berkumpul bersama. Dan hari ini kami dari Sampai Menang. Terbanglah garudaku, singkirkanlah kutu-kutu di sayapmu. Berkibarlah benderaku, jangan ragu dan jangan malu bahwa sesungguhnya kita mampu. Bangunlah putra-putri terpilih. Iwan Fals. Kawan-kawan seperjuangan, hari ini kita mengenang kembali proklamasi kemerdekaan RI yang ke-65 tahun. Waktu melangkah terus, bangsa Indonesia masih jatuh bangun dalam membangun demokrasi. Model demokrasi seperti apa yang dicari oleh Indonesia? Jika menurut konsepsi umum, Indonesia pernah bereksperimen dengan demokrasi parlementer atau demokrasi liberal tahun 1950 sampai tahun 1959. Kemudian demokrasi terpimpin tahun 59 sampai tahun 66 dan selanjutnya demokrasi Pancasila di bawah kepemimpinan Jenderal Soeharto tahun 1966 sampai 1998. Kemudian pada saat ini di bawah kepemimpinan Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono, Indonesia melangkah pada model demokrasi yang menggunakan sistem pemilihan langsung, presiden, gubernur, hingga bupati dan wali kota sebagai mekanisme yang disebut demokratis. Namun, eksperimen model demokrasi selama eksistensi kemerdekaan Indonesia ada, seperti bangunan tanpa fondasi yang ambruk disikat gempa tanpa meninggalkan internalisasi pengetahuan dan tradisi yang demokratis bagi rakyat Indonesia. Sebagai rakyat pekerja yang setia membayar pajak negara, pada kesempatan ini, mari kita membelejeti model-model demokrasi yang telah disebutkan tersebut, yang dicangkokkan oleh negara-negara imperialis, yang dicangkokkan oleh negara-negara kolonial, yang terbukti mengalienasikan atau mengasingkan rakyat pekerja dengan relasi-relasi sosial budaya terhadap kontrol ekonomi politik negara. Kawan-kawan seperjuangan, mengapa eksperimen demokrasi dalam sejarah Indonesia merdeka tidak menginternalisasikan suatu pengetahuan dan tradisi, baik dalam tatanan pemerintahan maupun dalam relasi sosial di antara rakyat Indonesia hidup di tanah air sendiri sebagai satu ikatan bangsa yang multi etnik dan multi agama, dan di dalamnya terdapat relasi sosial oleh karena perbedaan gender maupun perbedaan kelas. Mengapa rakyat pekerja teralienasi dari model-model demokrasi yang pernah dilahirkan maupun sedang dipraktekkan selama 65 tahun Indonesia merdeka? Jawabannya hanya satu kalimat, karena konsepsi demokrasi kita merupakan musyawarah mufakat dengan 5 setan dunia yang menyingkirkan, mengucilkan, membunuh rakyat pekerja dari kehidupannya yang layak. Siapa 5 setan dunia itu? Ialah neoliberalisme, kolonialisme, imperialisme, patriarkisme, dan fundamentalisme. Kawan-kawan seperjuangan, sejarah Indonesia adalah negara atau bangsa yang lahir dari kolonialisme. Kolonialisme telah menjajah kita selama kurang lebih 4 abad lamanya dan berganti-ganti alih kekuasaan dari VOC, Hindia Belanda, Inggris, Jepang, sampai kemudian Indonesia mempunyai peluang untuk mendeklarasikan kemerdekaannya. Tanggal 17 Agustus tahun 1945, kita mendeklarasikan kemerdekaan kita, tetapi masyarakat internasional baru mengakuinya sejak pada tahun 1949. Sedangkan dalam perspektif penjajah Belanda, baru mengakui kedaulatan kemerdekaan Indonesia pada tahun 2005, tepatnya pada bulan Oktober. Ini artinya apa? Dari aspek ekonomi, kepentingan Belanda menjajah Indonesia pada mulanya bukan untuk kepentingan politik dan militer, melainkan untuk kepentingan dagang atau bisnis. VOC bukan sama dengan pemerintah Belanda, melainkan konsorsium 6 kamar dagang atau investasi di Belanda. Sehingga kolonialisme di Indonesia berwatak mencari peruntungan dagang dan monopoli komoditi hasil bumi, sejak rempah-rempah, kayu cendana, beras, kopi, tembakau, hingga tambang, laut, hutan, dan lain-lain. Maka terang sudah, desain kolonisasi atas Indonesia hanya menjadikan negeri ini sebagai sumber bahan baku, sekaligus pasar sebagai teritorial yang memutar kapital modal internasional. Kemerdekaan yang dideklarasikan pada saat itu merupakan gagasan agar Indonesia tidak lagi menjadi sumber bahan baku dan pasar bagi kepentingan korporasi perusahaan internasional.
Syaratnya secara domestik harus berdikari untuk mengurus dirinya sendiri dari campur tangan kekuatan korporasi modal internasional yang kemudian kita sebut sebagai kaum imperialis. Secara politik berarti Indonesia harus menciptakan demokrasi yang memberikan kedaulatan kepada rakyat pekerja untuk menentukan sendiri bentuk struktur ekonominya yang tidak berwatak kolonial. Tetapi rupanya tak semudah Soekarno membaca teks proklamasi di lapangan Ikada 17 Agustus 1945. Sebab tak lama sesudah itu, pemerintah Indonesia yang merdeka mengadakan transaksi utang kepada imperialisme karena sebuah kenyataan penguasaan modal terpusat di tangan imperialis dan Indonesia berada dalam struktur ketergantungan mantan negara jajahan kepada penguasa modal internasional. Sudah barang tentu ada konsekuensinya. Yang terpenting adalah penyusunan pemerintahan yang tetap dapat melanggengkan kepentingan imperialis atas kekayaan dan tenaga kerja di Indonesia. Itulah sebabnya bangunan demokrasi di Indonesia selalu mengalami kecelakaan yang alhasil malahan hanya menjadikan rakyat pekerja sebagai objek pemberi suara kepada pemimpin yang pro-imperialis. Namun, tekad untuk mengusir imperialisme, terutama dari gerakan rakyat pekerja, santer bergelora dengan aksi massa yang signifikan, mengambil alih aset kolonial pada tahun 1957 sampai 1964. Ibu Emi Sukemi, seorang kader Serikat Perkebunan Republik Indonesia, dan Gerwani dari Garut merupakan contoh kader perempuan yang pada usia 24 tahun telah memimpin pengambil alihan perkebunan kolonial di sana yang menjadi aset nasional. Inilah yang dikenal dengan gerakan nasionalisasi aset-aset kolonial. Meskipun kemudian pemerintah Soekarno belum berhasil menyentuh kelompok perusahaan minyak. Ketika demokrasi Pancasila merupakan model yang dibangun pemerintah Soeharto, sesungguhnya yang terjadi adalah menganulir gagasan proklamasi 17 Agustus 1945. Kenyataannya, atas nama krisis ekonomi politik sejak 63-65, organisasi imperialis IMF mendesain pembangunan Indonesia untuk keluar dari krisis dengan biaya utang. Syaratnya, gerakan rakyat pekerja yang anti-imperialis harus dibabat habis melalui peristiwa genosida, terutama pada tahun 65 sampai tahun 68 di seluruh Indonesia. Tujuannya agar kepentingan imperialis dan kegiatannya menguras bahan baku, mengeksploitasi tenaga kerja, pendirian pabrik-pabrik, dan mensosialisasikan ideologi konsumtif di Indonesia tak ada yang mengganggu gugat. Sehingga demokrasi Pancasila itu sendiri sebenarnya hanyalah sebuah nama yang substansinya merupakan desain dari kekuatan imperialis. Baik kolonialisme maupun imperialisme melekat di dalam watak patriarki. Artinya apa kawan-kawan? Persisnya, kolonialisme dan imperialisme sama-sama menciptakan sistem untuk menjadikan perempuan sebagai objek seksual, sebagai budak kuli, buruh yang tenaganya dieksploitasi, baik untuk proses reproduksi maupun produksi sosial, yang membiarkan kekerasan fisik dan seksual sebagai sebuah metode penundukan dirinya. Sistem pernyaian telah diciptakan sejak masa VOC sampai Hindia Belanda. Mulanya tak resmi, kemudian diresmikan. Hal ini dalam kepentingan agar laki-laki kolonial yang bujang mampu meninggalkan istrinya di Belanda, mulai dari pejabat, pengusaha, administratur, tentara yang berada di koloni Hindia Belanda, tetapi tetap terpenuhi kebutuhan seksualnya. Kawan-kawan perjuangan gerakan mahasiswa yang didukung oleh rakyat pekerja yang berpuncak pada mundurnya Soeharto pada 21 Mei 98 telah ditelikung habis-habisan oleh elit borjuis nasional. Cita-cita kita terhadap demokrasi yang didesain dan dibangun oleh rakyat pekerja telah dibekukan melalui euforia pemilu caleg dan pilkada. Kita disodori oleh ilusi reformasi untuk mengawal transisi politik menuju konsolidasi demokrasi dengan ciri-ciri adanya keterbukaan partisipasi masyarakat, demilitarisasi peranan partai politik yang meluas, dan liberalisasi ekonomi. Namun yang sebenar-benarnya adalah pembangunan demokrasi Indonesia sesuai dengan konsep demokrasi neoliberal. Apakah demokrasi neoliberal? Prinsip neoliberalisme adalah menghilangkan aspek negara menjadi pasar investasi dan perdagangan bagi kepentingan korporasi perusahaan-perusahaan transnasional. Imperialisme membutuhkan Indonesia sebagai sumber bahan baku dan kemudian dipercanggih oleh sistem neoliberal yang melakukan proses penjajahan di Indonesia melalui intervensi peraturan perundang-undangan. Maka demokrasi yang harus dibangun di negeri ini
adalah yang membuka peluang modal transnasional, mempunyai otoritas kekuasaan secara ekonomi, politik, sosial, budaya di Indonesia. Penyelenggara negara yang dipilih rakyat melalui pemilihan langsung, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, tidak memiliki otoritas untuk mengambil kebijakan dan pengelolaan aset, serta memimpin rakyatnya untuk menuju kesejahteraan. Pengambilan kebijakan di tingkat nasional daerah berrelasi kelindan dengan kepentingan modal internasional. Inilah keadaan negara yang disebut oleh William Robinson dengan transitional state, di mana demokrasi yang berlangsung di negara kita saat ini sesungguhnya mengantar Indonesia menuju transnational state. Pada saat yang sama kita menghadapi fundamentalisme yang mengatasnamakan kepentingan identitas agama. Perempuan telah diatur dengan segala rambu-rambu kesopanan. Budaya pelarangan, pengharaman, pembubaran pertemuan masyarakat dan lain-lain tampak dibiarkan berkembang membabi buta. Kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama atau milisi dibiarkan mengumbar metode kekerasan dengan melakukan teror dan intimidasi kepada kelompok masyarakat yang dipandang haram dan terlarang. Buruh, petani, nelayan, pedagang kaki lima, dan lain-lain yang seluruhnya ini merupakan komponen rakyat pekerja menjadi sasaran pertama aksi-aksi kekerasan kelompok milisi hampir di seluruh Indonesia. Kemana penyelenggara negara yang seharusnya melindungi rakyatnya? Rupanya mereka membiarkan terjadinya genosida terjadi hingga rakyat pekerja mengalami kematian secara ekonomi dan politik. Kawan-kawan seperjuangan, terang sudah dalam usianya yang ke-65 tahun, tepat pada 17 Agustus 2010, teks proklamasi yang dulu dibacakan Soekarno tinggal kenangan. Pada usianya yang ke-65 tahun, negeri kita menjadi dijajah kembali, sedangkan para ahli ekonomi, ahli politik, dan ahli-ahli lainnya di Indonesia masih mempercayai ilusi bahwa Indonesia telah mencapai konsolidasi demokrasi. Tampaklah pula neoliberalisme memproduksi fundamentalisme untuk menakut-nakuti rakyat pekerja agar tunduk tanpa perlawanan. Terang sudah patriarkisme bersemayam dalam neoliberalisme dan fundamentalisme untuk menjadikan tubuh perempuan sebagai budak seksual, budak konsumen yang konsumtif dan diperbudak tenaganya. Namun kepada kaum perempuan pula proses survival atau keberlangsungan hidup keluarga dan masyarakat yang harusnya ditanggung neoliberalisme malahan dibebankan kepada mereka. Inilah jahatnya 5 setan imperialisme, patriarkisme, dan fundamentalisme yang menjadi musuh rakyat pekerja. Tak ada pilihan lain bagi organisasi petani, organisasi nelayan, organisasi pedagang kaki lima, organisasi perempuan, dan juga dengan organisasi yang bertujuan untuk pembebasan rakyat pekerja di seluruh dunia, kecuali membangun unifikasi sosialis secara nasional maupun internasional. Untuk itu, kami menyerukan panji-panji perang melawan 5 setan dunia menuju pembebasan dan kekuasaan rakyat pekerja. Kita bangun sosialisme di bawah kontrol rakyat pekerja. Jangan pernah lelah memperjuangkan sosialisme. Sosialisme jalan sejati pembebasan rakyat pekerja. Sosialisme solusi bagi krisis kapitalisme global. Bersatu bangun Partai Kelas Pekerja. Makassar, 17 Agustus 2010. Perhimpunan Rakyat Pekerja, Komite Kota Makassar. Terima kasih. Salam pembebasan dan salam rakyat pekerja, kawan-kawan.